Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andriani, stambuk A24119063 dari kelas C, dosen pengampu Samsuriawa SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi residu, teorema residu dan penggunaan. Pada bagian sebelumnya telah kita pelajari bahwa suatu titik Z0 disebut titik singular dari ZF bila ZF gagal analitik di Z0 tetapi analitik pada suatu titik dari setiap lingkungan dari Z0 titik singular. Z0 disebut terisolasi bila ada lingkungan dari Z0 yang mengakibatkan ZV analitik pada lingkungan tersebut kecuali di titik 0 itu sendiri, atau dapat dikatakan ada bilangan positif real R sehingga FC analitik pada daerah berbentuk 0 kurang dari Z. A. Fz sama dengan 1/Z, B sama dengan Vz sama dengan Z kurang 1/Z kuadrat dalam kurung Z kuadrat tambah 1, C F Z sama dengan 1/sin V per Z. Jawaban bagi A, Z sama dengan 0 titik singular terisolasi. B, Z sama dengan 0 dan Z lebih titik singular terisolasi. C, Z sama dengan 1/n, N sama dengan plus 1 plus 2 titik singular terisolasi, dan Z sama dengan 0 titik. Selanjutnya menghitung residu. Misal fungsi ZV dengan titik singular Z0, maka kemungkinan bentuk dari ZV dan rumus perhitungan di Z0 dapat diberikan sebagai berikut. Misal Fz mempunyai kutub sederhana di Z0, maka residu Z sama dengan Z0 dihitung dengan res Fc sama dengan limit Z kurang Z0 Fz. Res Z sama dengan Z0 Fc sama dengan limit Z sampai Z0 Z kurang Z0 Fz. Misal Fc mempunyai kutub orde M, yang dimana M misalnya sama dengan 2, 3, 4. Di Z sama dengan Z0, maka residu dari res Z sama dengan Z0 Fz sama dengan limit Z membentuk Z0 1 per M kurang 1 D M pangkat 1 per DZ M pangkat 1 Z kurang Z0 pangkat M Fz. Jika Fz Vz per Z kurang Z0 pangkat M dengan Vz analitik di Z kurang Z0 dan Z0 tidak sama dengan 0, maka residu Fz dapat dicari dengan res Z sama dengan Z0 Fz sama dengan V pangkat min kurang 1 Z0 per M kurang 1. Selanjutnya penggunaan residu untuk menghitung integral kompleks. Perhitungan integral kompleks selain menggunakan rumus Cauchy dan bentuk turunannya dapat juga diselesaikan menggunakan residu. Adapun metode residu ini diberikan sebagai berikut. Misal C lintasan tutup sederhana dengan arah positif, ZV analitik kecuali pada sebanyak sehingga titik singular ZK K sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Pada daerah yang dibatasi oleh C, maka integral C Fz dz sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N res Z
sama dengan ZKFZ. Cara dilakukannya sebagai berikut. Pertama, ditentukan semua titik singular dari integran ZV. Kedua, dicari residu dari ZV. Semua titik singular terletak di dalam lintasan C. 3. Perhitungan integral kompleks dapat diperoleh dengan mengalihkan jumlah hasil kedua dengan 2V. Selanjutnya, materi transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah transformasi dari suatu fungsi waktu ft t kurang dari lebih dari 0 menjadi fungsi frekuensi fs. Transformasi didefinisikan sebagai berikut: dilakukan dengan operasi perkalian dan integrasi yang didefinisikan sebagai berikut. LFT sama dengan integral 0 sampai tak terhingga f TE pangkat min ST dt sama dengan Fs, di mana bilangan Euler sama dengan 2,71828, S adalah konstanta frekuensi kompleks. Adapun faktor perkalian membuat fungsi Fs konvergen untuk batasan S tertentu. Notasi L disebut operasi Laplace. Kita bisa melihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukan terus transformasi Laplace dari fungsi ft kurang t kuadrat. Transformasi Laplace ft sama dengan fs sama dengan integral 0 sampai tak terhingga f te pangkat min st dt sama dengan integral 0 sampai tak terhingga t pangkat kuadrat 2 pangkat n dt sama dengan 1 per s t pangkat 2 pangkat n 2 pangkat s tn 2 per s pangkat 2 n batas 0 sampai z. Limit B menuju tak terhingga 1 min 1 per S T pangkat 2 min ST dikurangi 2 per S pangkat 2 TE min ST dikurangi 2 S pangkat 3 min ST batas 0 sampai B. Limit B menuju tak terhingga min 1 per S B kuadrat kurang SB kurang 2 per S kuadrat BE kurang SB dikurangi 2 per S pangkat 3 kurang SB dikurangi min 1 per S 0 kuadrat 0 dikurangi 2 S kuadrat 0 pangkat 0 dikurangi 2 per S pangkat 3 0 sehingga S lebih dari 0 akan berlaku, yaitu 0 kurang 0 kurang 0 dikurangi 0 kurang 0 kurang 2 per S pangkat 3, sehingga hasilnya yaitu 2 per S pangkat min 3. Selanjutnya, kilasan fungsi gamma. Yang pertama, notasi. R menyatakan gamma yaitu fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Notasi gamma R P tambah 1 sama dengan integral 0 sampai tak terhingga X P S pangkat min X ds P lebih dari min 1. Yang kedua, memiliki sifat R dalam kurung P tambah 1 V R P R 1 per 2 sama dengan V dan R 1 sama dengan 1. Transformasi Laplace untuk fungsi tangga satuan. Definisi fungsi tangga untuk sembarang bilangan real
A, maka fungsi V dalam kurung T kurang A sama dengan 0 jika T-nya lebih kurang dari A. Jika T-nya lebih dari A, maka nilainya 1. Disebut fungsi tangga satuan. Transformasi Laplace untuk fungsi tangga X T kurang A adalah transformasi Laplace V T kurang A sama dengan E pangkat min AS per S dengan syarat S lebih dari 0. Selanjutnya, inverse dari transformasi Laplace. Asli transformasi Laplace dari suatu fungsi waktu yaitu Fs dapat dikembalikan lagi menjadi fungsi asalnya dengan operator L-1 yaitu yang disebut inverse dari transformasi Laplace. Secara matematis dapat ditulis yaitu jika transformasi Laplace Ft sama dengan Fs, maka transformasi Laplace pangkat min 1 Fs sama dengan Ft, sehingga Laplace transformasi pangkat min 1 N per S pangkat N tambah 1 sama dengan Ft sama dengan T pangkat N, dan L pangkat min 1 E pangkat min AS per S sama dengan V dalam kurung T kurang A. Soal transformasi Laplace L pangkat min 1 2 kurang S tambah 3S pangkat 3 per S pangkat 5 sama dengan L pangkat min 1 2 per S pangkat 5 kurang S pangkat 5 ditambah 3S pangkat 3 per S pangkat 5 L pangkat min 1 sama dengan 2 dikali 1 per S pangkat 5 dikurangi 1 pangkat S pangkat 4 ditambah 3 kali 1 per S pangkat 2 sama dengan 2 kali L pangkat min 1 1 per S pangkat 5 dikurangi L pangkat min 1 1 per S 4 ditambah 3 kali L pangkat min 1 1 per S pangkat 2 sama dengan 2 per 4 faktorial T4 T pangkat 4 dikurangi 1 per 3 faktorial T pangkat 3 ditambah 3 per 1 faktorial T, sehingga hasilnya yaitu 1 per 12 T pangkat 4 dikurangi 1 per 6 T pangkat 3 ditambah 3T. Selanjutnya materi transformasi Fourier. Deret dan transformasi Laurent. Deret Fourier, koefisien Fourier, suatu fungsi periodik dapat diuraikan menjadi komponen-komponen sinus. Penguraian ini tidak lain adalah pernyataan fungsi periodik ke dalam deret Fourier jika Ft adalah fungsi periodik yang memenuhi persyaratan Dirichlet, maka Ft dapat dinyatakan sebagai deret Fourier. Ft sama dengan A0 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga cos NW0T ditambah B n sin NW0T, yang dapat kita tuliskan sebagai Ft sama dengan A0 sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga akar A pangkat 2N ditambah B pangkat 2N cos N W0 T kurang theta N. Koefisien Fourier A0 AN dan Bn ditentukan dengan hubungan berikut. A0 sama dengan 1 per T0 integral min T0 sampai T0 per 2 Ft dt. An sama dengan 2 T0 integral min T0 per 2 T0 sampai T0 per 2 Ft cos N W0T dt n lebih dari 0
Bn sama dengan 2 per T0 integral min T0 per 2 sampai T0 per 2 Ft sin NW 0 T D lebih dari 0. Selanjutnya, kesimetrisan fungsi simetri genap. Kesimetrisan fungsi simetri genap, suatu fungsi dikatakan mempunyai simetri genap jika Ft sama dengan F min T. Salah satu contoh fungsi yang memiliki simetri genap adalah fungsi kosinus cos kali Wt sama dengan cos min Wt. Untuk fungsi semacam ini dari yang pertama kita dapatkan Ft sama dengan A0 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga AN cos NW 0T ditambah BN sin NW 0T dan F kurang T sama dengan 1 sampai tak terhingga AN cos NW 0T kurang BN sin NW 0T. Jika kedua fungsi ini harus sama, maka haruslah Bn sama dengan 0 dan Ft menjadi Ft sama dengan A0 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga AN cos NW 0T. Selanjutnya, deret Fourier bentuk eksponensial. Deret Fourier dalam bentuk seperti 1 sering disebut sebagai bentuk sinus kosinus. Bentuk ini dapat kita ubah dalam kosinus seperti sekarang. Bentuk yang kedua akan kita ubah ke dalam bentuk eksponensial dengan memanfaatkan hubungan cos alfa sama dengan E J alfa ditambah E kurang J alfa per 2. Dengan menggunakan relasi ini, maka akan menjadi Ft sama dengan A0 ditambah sigma N sama dengan 1 N ditambah B kuadrat N cos NW 0T kurang theta N sama dengan A0 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga akar A kuadrat N B kuadrat N E J NW 0T kurang theta N tambah E kurang J NW 0T kurang theta per 2 sama dengan A0 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga akar A kuadrat N ditambah B kuadrat N per 2 E pangkat JNW 0T kurang theta N ditambah sigma N sama dengan 1 sampai sampai tak terhingga akar A kuadrat N ditambah B kuadrat N per E pangkat min J NW 0T kurang theta. Selanjutnya, transformasi Fourier spektrum kontinu. Deret Fourier yang koefisiennya diberikan oleh hanya berlaku untuk sinyal periodik. Sinyal apriodik seperti sinyal eksponensial dan sinyal anak tangga tidak dapat direpresentasikan dengan deret Fourier. Untuk menangani sinyal-sinyal demikian ini kita memerlukan transformasi Fourier dan konsep spektrum kontinu. Sinyal apriodik dipandang sebagai sinyal periodik dengan periode tak hingga. Jika dapat bahwa N0 sama dengan 2pi per T0, maka menjadi Ft sama dengan sigma N sama dengan min tak terhingga sampai tak terhingga
1/T0 integral min T0 sampai min T0 per 2 sampai T0/2 Ft E pangkat min J NW 0T dt E pangkat J NW 0T per 1 sama dengan 1/2 V sigma N sama dengan min tak terhingga sampai tak terhingga integral dari tau 0 min T0/2 sampai T0/2 FTM min JNW 0T dt W 0 NJ pangkat JNW 0T. Selanjutnya transformasi balik. Pada transformasi Fourier, transformasi balik sering dilakukan dengan mengaplikasikan relasi formalnya yaitu persamaan. Hal ini dapat dimengerti karena aplikasi formula tersebut relatif mudah dilakukan. Contoh Fw sama dengan 2V fungsi W, penyelesaiannya yaitu Ft sama dengan 1/2 integral min tak terhingga sampai tak terhingga 2V fungsi W E pangkat JWT dW sama dengan 1/2V integral 0 sampai 0 pangkat min sampai 0 2V fungsi W E pangkat JWT dW sama dengan A alpha min sampai A fungsi W 1 kali D B sama dengan 1. Sifat-sifat transformasi Fourier kelinieran seperti halnya transformasi Laplace. Sifat utama transformasi Fourier adalah kelinieran. Jika F1T sama dengan F1W dan F2T sama dengan F2W, maka AF1T ditambah BF2T sama dengan AF1W ditambah BF2W. Contohnya, carilah transformasi Fourier dari Vt cos beta T. Penyelesaiannya fungsi ini adalah non-kausal. Oleh karena itu, metode transformasi Laplace itu tidak dapat diterapkan fungsi kosinus. Ini kita tuliskan dalam bentuk eksponensial F cos beta T sama dengan F E pangkat JBT tambah E pangkat min JBT per 2 sama dengan 1/2 F E tambah 1/2 F kali F pangkat min J BT. Dan selanjutnya fungsi delta Dirac. Fungsi delta Dirac pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Inggris Paul A. M. Dirac 1902 sampai 1982 untuk menggambarkan suatu keadaan fenomena fisika yang memiliki nilai pada suatu titik singular pada suatu titik, namun nilai pada titik yang lain sama dengan 0. Di samping itu, integral fungsi tersebut sepanjang interval domainnya sama dengan 1 Dirac. Misalkan T sama dengan 0 adalah titik saat nilai fungsi Dirac delta tidak sama dengan 0, maka fungsi delta Dirac dalam notasi matematika dapat dituliskan fungsi T sama dengan 0 sampai tak terhingga T sama dengan 0. T sama dengan maka nilainya tak terhingga. Jika T tidak sama dengan 0 maka nilainya 0 dan integral tak terhingga sampai min tak terhingga sampai tak terhingga fungsi T dt sama dengan 1. Selanjutnya, fungsi delta Dirac sebagai hampiran fungsi kontinu. Asumsikan bahwa fungsi dari gaya yang diberikan stick di atas tidak hanya bekerja di saat 0 T sama dengan T, melainkan pada suatu selang min epsilon ditambah epsilon 0
T dengan epsilon lebih dari 0 adalah sebarang bilangan tanpa mengurangi keumuman kita, misalkan T0 sama dengan 0, sehingga kita memperoleh selang waktu terjadinya tumbukan adalah min epsilon. Epsilon didefinisikan fungsi dt epsilon sebagai berikut. D epsilon T sama dengan 1 per epsilon pangkat 2 T ditambah 1 per S kurang 1 per S kuadrat T ditambah 1 per epsilon. Jika epsilon lebih lebih kurang dari T kurang dari 0, maka nilainya 1 per 0 kurang dari T kurang epsilon, maka hasilnya min 1 per epsilon kuadrat T ditambah 1 per S. Sifat-sifat fungsi delta Dirac. Sifat fungsi delta Dirac, pada bagian ini kita akan membuktikan bahwa fungsi delta Dirac di atas memiliki sifat yang telah dikenal, yaitu integral min tak terhingga sampai tak terhingga fungsi T ft dt sama dengan f0, dengan ft adalah sebaran fungsi kontinu. Bukti misalkan ft adalah fungsi ganjil karena fungsi T yang didefinisikan pada persamaan merupakan fungsi genap, maka integral min tak terhingga sampai tak terhingga f fungsi T ft dt sama dengan integral min tak terhingga sampai tak terhingga limit sampai 0 d epsilon T ft dt sama dengan 0, maka nilai f nya sama. Yang kedua, misalkan ft adalah fungsi genap, karena fungsi T merupakan fungsi genap, maka integral min tak terhingga sampai tak terhingga fungsi T ft dt sama dengan integral tak terhingga sampai tak terhingga limit epsilon menuju 0 d epsilon T ft dt sama dengan limit epsilon menuju 0 integral min epsilon sampai epsilon d epsilon T ft dt sama dengan 2 limit epsilon menuju 0 integral 0 sampai epsilon d epsilon T ft dt. Fungsi delta Dirac sebagai hampiran fungsi terdiferensialkan. Dari pendefinisian pada persamaan di atas dapat dibuktikan bahwa fungsi w T epsilon merupakan fungsi yang kontinu. Kita perhatikan lebih jauh, maka pendefinisian persamaan merupakan fungsi kerapatan peluang distribusi normal dengan mikro sama dengan mikro sama dengan 0 dan 22 V sama dengan epsilon, sehingga mudah diterima bahwa limit epsilon menuju 0 W st sama dengan 0 sampai tak terhingga jika T-nya sama dengan 0. Sekian dan terima kasih.